wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Santriwan santriwati khususnya kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan materi lanjutan dari materi kemarin. Kita lanjutkan pada subbab nomor 19 halaman 37, khususnya yang kelas 9 putra maupun putri yang masih mengikuti pelajaran online ya. Langsung saja kita masuk ke materi Mas'alatu Zaid wa Zainab. Ya, di sini adalah bab masalah antara Zaid bin Harisah dan Zainab. Nomor 1, khotbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahsyin li Zaid bin Harisah fa'abat wa aba ahluha. Ya kan? Di situ suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melamarkan ya, Zainab untuk Zainab anaknya Jahsy untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harisah. Karena Zainab ini adalah anaknya orang kaya, ya, sedangkan Zaid bin Harisah itu anak angkatnya Rasulullah. Ya. Fa'abat wa aba ahluha, fa'abat maka Zainab pun menolak dan keluarga Zainab juga menolak. Itu nomor 1. Nomor 2, ya, ini ibarat itu orang kaya dilamar orang miskin. Nah, jadi seperti itu. Nomor 2, fa'anzalallah maka Allah pun menurunkan suratnya, ya kan? Fa'anzalallah maka Allah pun menurunkan suratnya. Ya, lanjut. Ya, masih lanjut. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadawa wa rasuluhu amran ayyakuna lahul khiyar min amrihim wa may ya'sillahi wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya di situ, apabila Allah dan Rasulnya menentukan tentang suatu urusan, maka tidak boleh bagi orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan, orang mukmin perempuan berbuat menurut kemauannya sendiri. Maka tidak boleh menolak kalau itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan sesat yang nyata. Itu nomor 2. Jadi tidak bolehlah kita menolak perintah Allah dan Rasulnya. Jadi seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan yang nomor 3 ya. Inda dzalika qabilu fadakhala 'alaiha Zaid walakinnaha sarat taftakhiru 'alaihi bi sarafiha wa nasabiha fasakaha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ artinya setelah turun. Maka setelah turun ayat tersebut, lalu keluarganya fadakhala 'alaiha Zaid walakinnaha sarat taftarihu 'alaiha. Setelah turun ayat tersebut kepada keluarganya Zainab, maka yang terjadi apa? Maka keluarga Zainab dan Zainab pun menerimanya. Lalu menikahlah dengan Zaid bin Harisah. Tetapi walakinnaha akan tetapi Zainab sorot menjadi taftarihu 'alaiha, menjadi sombong atas apa? Bisyarafiha, kemuliaannya dia, kedudukannya dia sebagai orang kaya, orang yang berpangkat, ibaratnya orang berpendidikan. Wa nasabiha, dan nasab keluarganya dia bangga-banggakan di hadapan Zaid bin Harisah. Fasakaha ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena demikian itu maka Zaid pun melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Zainab itu telah sombong karena kedudukannya, karena hartanya dan lain sebagainya. Nomor 4, fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihtimali sabri
'alaiha fasabara hatta dhaqat nafsuhu fa ahbara Rasul sallallahu alaihi wasallam bil azmi ala talaqiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bihtimali sabri 'alaiha, menyuruh Zaid untuk tetap bersabar atas tingkah laku kesombongannya Zainab, ya. Bil azmi ala ya. Fasabara hatta dhaqat nafsahu, maka Zaid bin Harisah itu bersabar, ya. Hingga dadanya Zaid bin Harisah itu sesak nafas. Nafsuhu, ya, merasa sakit hati, ya. Karena dihina seperti itu sakit hati. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Zaid mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi azmi ala talaqiha, akan menceraikan Zainab. Nah, disinilah salah satu kemuliaan seorang perempuan itu bisa diukur dari akhlaknya yang mulia. Jadi seperti itu. Nomor 5, fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatazawwaj Zainab ba'da talaqiha, maka Allah pun menyuruh kepada Nabi Muhammad supaya menikahi Zainab. Ya, tentunya setelah masa iddahnya selesai. Setelah dicerai oleh Zaid bin Harisah, walaupun Zaid bin Harisah adalah anak angkat. Di sini nanti ada pelajaran. Anak angkat. Terkadang pada zaman dulu orang-orang Arab itu lebih mulia ketimbang anak kandung. Nah, terkadang anak angkat ini, menurut orang-orang Arab pada zaman dahulu itu malah bisa dapat warisan, padahal tidak boleh. Dan istri dari anak angkat ini boleh dinikahi setelah menjadi janda atau ditinggal mati anak angkat. Nah, disinilah Allah memerintahkan agar membantah sanggahan orang-orang Arab pada zaman dahulu bahwasanya anak angkat bukan anak kandung. Kalau orang Arab dahulu mengatakan anak angkat bisa menjadi anak kandung, tidak bisa. Dalam Islam tidak bisa. Hifdhan li syarafiha, ya, untuk menjaga menjaga kehormatan Zainab. Wadaf'an linizai wasyuqaq, ya, dan menghindari permusuhan dan pertengkaran. Wa ibtalan li adati tabani, dan membatalkan, ya, pengangkatan anak angkat menjadi anak kandung itu tidak bisa. Nama anak angkat tetap anak angkat. Jadi seperti itu anak-anak. Cukup sekian, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf, khususnya kelas 9 yang masih di rumah tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.